wah nanti ini akan apa dari intelijen negara ini akan bergerak, Pak nanti Bapak akan jatuh karena ini wah, bayangan, tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakuti suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Program hilirisasi pertambangan Indonesia yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi terus mendapatkan tantangan. Kebijakan ini tengah mendapatkan serangan dari berbagai macam pihak, dari digugat, dikucilkan, sampai ke level diminta untuk dihapus. Amerika dan sekutunya seperti Uni Eropa dan IMF merasa dirugikan jika bahan baku mentah dari Indonesia tidak ekspor ke negara mereka. Namun di tengah desakan IMF dan Uni Eropa untuk menghentikan proyek hilirisasi, Presiden Jokowi meninggalkan tanah air untuk berangkat ke Amerika dan Arab Saudi. Jokowi resmi meninggalkan tanah air pada 10 November 2023 melalui Bandara Juanda, Surabaya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Jokowi di Gedung Putih pada tanggal 13 November 2023. Lantas, ada apa di balik pertemuan ini? Seperti diketahui, pemerintahan Biden memprioritaskan perlawanan terhadap China di kawasan Indo-Pasifik. Amerika tak mau kehilangan pengaruh karena banyak negara berkembang mendapat investasi dan pinjaman dari China. Salah satunya adalah proyek jalur kereta cepat di Indonesia. Proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini didukung Beijing. Kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat bertepatan dengan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada 12-18 November di San Francisco. Di sana, Biden diperkirakan bertemu Presiden China Xi Jinping yang jarang terjadi. Mengapa Jokowi harus pergi? Apa ada hubungan dengan Pilpres 2024? Saya yakin iya, ada hubungannya. Program hilirisasi Jokowi adalah momentum yang sangat besar bagi Indonesia untuk meloncat menjadi negara maju. Namun, sejarah sudah mencatat bahwa Indonesia pernah gagal memanfaatkan momentum itu di era Soekarno berkuasa. Soekarno yang dulu menggelorakan semangat berdikari di bidang ekonomi, gencar melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan melawan cengkraman negara maju. Hasilnya, ia digagalkan melalui operasi senyap intelijen sejumlah negara, termasuk CIA Amerika yang belakangan dokumennya sudah terkuak. Dokumen CIA pernah mengungkap rencana Amerika Serikat dalam menargetkan Soekarno usai gerakan 30 September 1965. Mirip Soekarno, Jokowi juga menjadi salah satu presiden yang berani menantang hegemoni Barat. Ia mengambil alih Freeport, melarang ekspor nikel dan bauksit, bahkan meluas ke hilirisasi produk pertanian. Semuanya bakal dibangun di dalam negeri demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Aksi Jokowi ini sudah mendapat perlawanan dari Uni Eropa dan sekutunya melalui gugatan di WTO. Namun, apakah hanya sebatas itu? Saya yakin tidak. Negara maju akan menggunakan segala macam cara untuk menggagalkan proyek tersebut. Ada satu kecemasan bahwa saat ini sedang ada operasi intelijen untuk menghancurkan persatuan Indonesia melalui Pilpres 2024. Kelompok pendukung capres yang sudah mulai terkotak-kotak adalah pintu masuk menghancurkan persatuan. Tak hanya itu, sebagaimana dalam sejarah dunia, operasi intelijen kerap terjadi melalui pendanaan logistik pemenangan para capres dengan deal-dealan tertentu. Jokowi sejak awal rupanya sudah menyadari potensi gangguan ini. Di tengah pro kontra isu politik dinasti dan mahkamah keluarga, Jokowi punya kepentingan besar untuk menyelamatkan hilirisasi. Tak hanya itu, geopolitik dunia yang sedang panas karena perang juga menjadi salah satu tantangan besar. Negara-negara yang terlibat perang mencari dukungan negara berkembang untuk ikut dalam bloknya masing-masing. Jokowi sadar bahwa perang dingin blok Barat dan blok Timur adalah salah satu latar kejatuhan Soekarno bersama cita-cita kebangsaannya. Belajar dari itu, Jokowi tidak mau terkesan condong ke satu pihak, melainkan bekerja sama dengan semua pihak. Meski Jokowi dekat dengan China secara ekonomi,
Namun ia tetap bekerja sama dengan Amerika dalam bidang keamanan. Kepergian Jokowi ke Amerika untuk bertemu empat mata dengan Biden adalah bagian dari agenda kerjasama keamanan, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tetap netral dalam persaingan global. Kalau kita lihat peta politik saat ini, hampir semua capres berisi orang-orang Jokowi yang dititipkan ke kubu masing-masing. Itulah operasi politik Jokowi untuk mengantisipasi gangguan Barat. Meski PDIP terkesan sedang melawan Jokowi, namun secara ideologi program hilirisasi tidak mungkin dibatalkan PDIP yang terus menggaungkan Trisakti Bung Karno. Buktinya sudah jelas, mulai dari bakal calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo sepakat melanjutkan program tersebut. Anies misalnya menegaskan bakal melanjutkan program hilirisasi apabila nantinya terpilih menjadi presiden. Langkah ini diharapkan dapat membuka jutaan lapangan pekerjaan hingga 5 tahun ke depan. Anies bahkan secara tegas menyatakan program hilirisasi yang akan digenjot tidak hanya sebatas pada hilirisasi yang saat ini sedang berjalan, melainkan hilirisasi yang akan mengarah pada industrialisasi. Senada, Prabowo juga menyatakan bakal melanjutkan program hilirisasi komunitas tambang apabila terpilih menjadi presiden. Hal ini berkaca pada nilai ekspor produk nikel dari hasil hilirisasi yang telah melonjak signifikan. Menurut Prabowo, kebijakan Jokowi untuk mendorong hilirisasi sudah tepat dan wajib dilanjutkan. Terbukti, nilai ekspor produk nikel sepanjang 2022 telah mencapai 33 miliar US dollar. Ganjar Pranowo juga menyatakan bakal melanjutkan program hilirisasi apabila nantinya terpilih menjadi presiden. Namun, hilirisasi yang akan digenjot tak hanya sebatas pada program hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel. Ganjar menyebut bakal memperluas program hilirisasi di berbagai bidang, mulai dari hilirisasi di sektor perikanan hingga di sektor digital. Sampai di sini saya salut dan mendukung taktik Pak Jokowi ini. Meski pada Pilpres nanti kita berbeda pilihan, namun semangat persatuan tetap terjaga agar Indonesia selamat. Mari terus merawat akal sehat agar tidak terjebak dalam provokasi kebencian. Pemilu bukan untuk mencari yang terbaik menjadi pemimpin, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi. Ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding urusan nikel.